menuntun menyertai, dan di hari yang baru ini kembali dengan kasih karunia-Mu Engkau bangunkan kami. Dan saat ini kami telah menaikkan pujian penyembahan kami. Kami yakin percaya bahwa pujian penyembahan kami Engkau bertahta di atasnya. Dan saatnya Bapa, kami mau kembali ditegur, kami mau kembali diingatkan oleh sabda kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua, layakkan kami semua Bapa untuk kami boleh belajar merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang Engkau utus saat ini. Biarlah lewat bibir hamba-Mu Engkau berkata-kata. Ampuni setiap salah dan dosa kami, sehingga kembali kami dilayakkan untuk kami mengerti dan memahami akan sabda kebenaran firman-Mu. Terlebih kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Ini kami Bapa, kami siap menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Firman yang telah menjadi manusia itu, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, di pagi menjelang siang hari ini kita akan sama-sama belajar bahkan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Kolose pasalnya yang ketiga. Kitab Kolose pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-23. Kita akan belajar satu ayat hari ini. Kitab Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan berkata demikian, saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Kolose 3 ayatnya pasal ketiga ayatnya yang ke-23 berkata demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Sampai di sana pembacaan kita. Dikatakan berbahagialah bagi setiap kita yang boleh membaca, mendengar, merenungkan, bahkan mengimplementasi firman ini ke dalam kehidupan kita setiap hari. Salam. Salam. Puji Tuhan. Pertama berterima kasih kepada Tuhan Yesus untuk minggu yang kedua di bulan Desember ini saya boleh kembali ada, di mana minggu pertama boleh ada di tempat ini kita bersama-sama melakukan perjamuan kudus, dan minggu kedua saya diminta untuk bisa membagikan sharing firman hari ini. Terima kasih buat Tuhan Yesus boleh menuntun sampai di tempat ini. Terima kasih buat Gembala Sidang Bapak Pendeta Raymond. Dan saya mohon maaf tadi saya turun jam 10 dari rumah. Saya kebetulan lagi di bandara karena orang tua sakit. Jadi jam 10 so ke sini, mau tua ikut, ipar ikut, mama ikut karena mau lihat rumah di sini. Begitu kasih turun, pesta terulang oto senyanda hidup. Haleluya, saya bilang Tuhan, saya mau melayani. Aduh, saya bilang luar biasa ini iblis ini. Terpaksa saya kasih tinggal kunci mobil, saya bilang biar juga kita naik ojek. Mudah-mudahan dapat itu. Sampai di muka situ pendeta tadi sudah bilang ada batunggu. Oh haleluya. Ya terima kasih hari ini luar biasa firman Tuhan dalam kitab Kolose pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-23. Biarlah apa yang kita lakukan di sepanjang kehidupan kita itu baiklah kita lakukan segenap hati untuk Tuhan. Amin. Dan bukan untuk manusia. Amin. Bukan tentang besar sedikitnya jemaat di mana kita melayani, tetapi bagaimana ketika kita mau melayani untuk Tuhan, mau 3 orang pun firman Tuhan bilang, Tuhan hadir di tempat itu. Amin. Nah, dengan firman Tuhan ini, yang pertama saya mencatat bahwa ketika kita mau hidup melayani Tuhan, yang pertama ingat baik, bahwa Tuhan mengutus saya dan saudara. Amin. Di berbagai talenta kita, mau pemain musik, mau singers, mau WR, bahkan penghotbah, penginjil sekalipun, ingat baik bahwa Tuhan mengutus saya dan saudara.
Ya. Jadi ketika Tuhan yang mengutus, pasti Tuhan yang mengurus. Amin. Karena saya selalu diingatkan oleh Pak Pastor Raymond, bahwa ingat baik bahwa Tuhan selalu menyertai. Tuhan selalu bersama-sama, selalu memberkati saya dan saudara. Di tengah-tengah gumul masalah yang kita hadapi, Tuhan yakin bahwa kita mampu melewati itu. Ya. Saya 8 tahun ini luar biasa. Tuhan menjaga, memelihara si kecil itu luar biasa. Memang minggu kemarin sempat sedikit ada gumul sakit. Begitu ketika minggu kemarin setelah perjamuan kudus, berdoa bersama dengan Pastor Raymond, ya luar biasa penyertaan Tuhan. Ada kesembuhan yang boleh dialami. Amin. Nah, saya pulang, saya bilang, Maitua bilang, selesai sudah. Maitua bilang, so makan. So boleh mandi. Saya bilang, haleluya. Berarti Tuhan mendengar doa orang-orang percaya. Amin. Maka saya cuma bilang kepada Tuhan, saya bilang mau dimanapun Tuhan tempati dengan posisi saya sampai hari ini. Saya bilang Tuhan yang mengutus toh, jadi Tuhan juga yang mengurus. Mau kemanapun, walaupun ada orang-orang yang digerakkan hatinya Tuhan untuk kemudian tidak dengan kekuatan mereka, tapi Tuhan menggerakkan untuk bisa membantu, untuk bisa memberikan motivasi bahwa seiring dan berjalan dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Ya. Karena Tuhan pun berkata bahwa ana huwa thariq, akulah jalan, wal haq dan kebenaran, wal hayat dan kehidupan itu. Laisa ahabanukum ilal awa ilal abiyah. Tidak ada yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Ya. Minggu kemarin saya sempat bincang-bincang dengan salah satu sesepuh kita yang di seberang. Kami bercakap-cakap. Dia sempat tanya, dia bilang begini, di kami memberikan ucapan selamat Natal itu haram. Ini kita lagi live, ya. Saya menyampaikan ini tidak kemudian menjudge. Mereka benar dan kita pun benar. Tapi saya meluruskan sedikit tentang pemahaman itu. Ya. Bahwa di sana dikatakan di dalam Quran surat Maryam pun berkata bahwa assalamualaikum, damai sejahtera atasku. Firman Tuhan berkata, wa yauma yulidtu, ketika aku dilahirkan. Wa yauma yumitu, ketika aku dimatikan. Wa yauma yubitsul fahayyan hayya, ketika aku dibangkitkan, datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Amin. Maka saya sampaikan kepada Bapak itu, saya bilang haramnya dari mana? Mungkin dengan Tuhan mengutus dengan saya dan saudara dengan berbagai macam talenta pengetahuan yang Tuhan titipkan, mungkin itu bisa membawa mereka untuk lebih mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Maka saya cuma bilang ketika Tuhan yang mengutus, saya bilang biar dia Tuhan yang urus. Mau ada di tengah-tengah gumul, Tuhan yakin percaya bahwa orang mampu melalui itu semua. Ya. Maka dengan berbagai macam tawaran, berbagai macam yang mau ditawari lewat jabatan maupun gereja maupun organisasi, saya cuma bilang boleh. Ketika itu tidak mengikat saya, karena misi saya bukan di situ. Visi dan misi saya terang harus keluar. Kalau terang pastor kan pasti di TikTok live, jadi pasti banyak yang menonton, banyak yang melihat. Kadang saya pun gregetan untuk masuk dan lewat komen-komen itu, tapi saya bilang biarlah. Tapi saya selalu berdoa, buka hati pikiran mereka untuk terus mengenal, untuk terus ada dalam live ini, supaya apa? Kebenaran terus diungkapkan. Kemudian yang kedua, di dalam hal hidup untuk melayani Tuhan, bilang apa? Setiap pekerjaan yang kita lakukan, setiap apapun yang kita harapkan, Tuhan akan menggenapi dengan waktunya Tuhan.
Saya sedikit men-review, ditelepon oleh salah satu pendiri yayasan Vita Air Hidup, karena kebetulan saya diangkat jadi ketua yayasannya. Dia bilang begini, Pastor, boleh kok bikin YouTube proposal, kan sumenang orang pe presiden. Saya bilang bukan tentang menang dan tidaknya, mau 10, 20, 50, 100 proposal ketika kita bikin, tapi kita mengajukan dan Tuhan tidak berkehendak, itu tidak akan jadi. Ya kan? Karena salah satu pendiri, Ibu Pendeta juga ini kebetulan masuk dalam ranah itu. Dari 35 pilihan presiden kita yang terpilih, dia masuk di sana, salah satu yang terpilih di Sulawesi Utara. Nah, saya bilang, ingat baik firman Tuhan bilang apa? Ketika kita melakukan segala sesuatu bukan karena dilihat orang, bukan karena kita punya hasrat untuk kita melakukan kemudian ada di muka yang kita inginkan, tetapi biarlah mengalir apa yang kita lakukan, orang pasti melihat. Ya. Karena saya ingat salah satu ayat berkata begini, yang menjadi tema salah satu denominasi gereja untuk Natal tahun ini, kembalilah ke Bethlehem. Ya kan? Bukan tentang berbicara fisiknya, tapi berbicara bagaimana kedok manusia Allah itu masuk dan dia menjadi daging. Daging itu menetap dalam hati saya dan saudara. Maka kita harus melihat kembali bagaimana hati kita ini. Kan Allah diam di dalam kita dan kita di dalam dia. Ketika ini terus kita hidupi lewat apa? Kebenaran firman Tuhan. Maka saya bilang ke istri saya begini, dan kadang dia pun mengingatkan saya, pelayanan itu bukan sekedar engkau ada di atas mimbar ini, tapi pelayanan itu kemanapun engkau pergi dan berada, orang-orang di luar sana melihat terang Kristus yang ada di dalam kita. Ya kan? Mau berbicara di atas mimbar semua orang bisa. Orang mencatat, makanya salah satu jemaat waktu saya di GSJA Matungkas kalau saya tidak salah, yang sebelah kiri, begitu keluar dia bilang begini, Pastor, kita ini kok suka mengkhotbah, kita suka menjadi penginjil, tapi bagaimana caranya? Apakah kita orang harus berapi-api ataukah kita orang harus berair-air? Saya bilang, khotbah itu bukan tentang orang berapi-api atau berair-air. Untuk menjadi pengkhotbah, untuk menjadi penginjil itu apa yang engkau sampaikan, itu kemudian engkau lakukan dalam kehidupan setiap hari. Amin. Sehingga apa? Walaupun orang bicara cuma sepotong kalimat, tapi itu mengandung janji dan mereka digerakkan oleh Roh Kudus, pasti mereka akan menerima apa yang kita sampaikan. Maka yakin dan percayalah bahwa dengan keterbatasan saya dan saudara, ada talenta yang Tuhan titipkan. Lewat talenta itu, kita bisa boleh pakai hidup kita untuk melayani Tuhan. Amin. Siapa mau sangka saya dari sana, saya dari seberang bisa melayani. Ya, yang saya pun tidak tahu ini sampai hari ini, baru kejadian pun belum sampai tamat. Tapi terus untuk apa? Mengingatkan kehidupan saya bahwa kita orang ini berlandaskan dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Maka supaya apa? Berbicara tentang Yerusalem bukan berbicara tentang fisiknya. Apalagi ini kita tinggal beberapa hari akan merayakan kelahiran Kristus Yesus. Ya. Kenapa Yesus harus keluar? Kenapa Yesus harus lahir di kandang Dan kita ketahui bersama bahwa dalam
Sejarah Alkitab itu dicatat bagaimana Yusuf keluar masuk pintu rumah. Dia mengetuk satu persatu. Untuk apa? Memberikan dia dan Maria tumpangan pada saat itu. Maka yang mengakibatkan kelahiran Yesus Kristus di kandang domba itu bukan siapa? Karena manusia tidak mau menerima kelahiran saat itu. Maka semua ketika Yusuf mengetuk pintu, bisakah kami masuk? Bisakah kami menginap pada malam ini? Oh, enggak, ditutup. Pindah lagi di pintu yang satu. Tidak mau menerima. Kenapa? Karena pada saat orang hamil akan melahirkan, dia akan mengalami pendarahan. Dan menurut orang Yahudi saat itu, kenajisan ada di situ. Maka tidak mau menerima kehadiran Yusuf dan Maria. Itu mengingatkan saya dan saudara kenapa bahwa Yesus pun ada di bawah. Ada di tempat yang orang bilang luar biasa kotornya. Tapi dia harus lahir di kandang itu. Maka mengingatkan kita hari ini, beberapa hari ke depan kita akan memperingati kelahirannya. Bahwa dia pun harus ada di bawah. Dengan kelahirannya, dengan kematian penebusannya di kayu salib, saya dan saudara ada sampai hari ini. Saya pun terus bersyukur pada Tuhan. Ketika 4 bulan kemarin, waktu orang tua saya mau meninggal, saya diminta untuk datang oleh mama saya. Adik saya menelpon, yang ketiga, adik yang kedua menelpon saya. Saya bilang, kalau kalian mau pergi silakan. Saya mau berdoa dulu. Itu minggu pertama sebelum bapak saya meninggal. Begitu minggu berikutnya, saya diundang melayani di Minahasa Selatan. Padahal paginya saya rencana mau naik PO Garuda untuk mendarat ke orang tua. Karena menurut ibu saya harus datang. Karena dia sudah tanya-tanya. Jadi saya berangkatlah. Setelah pelayanan saya berangkat, tiba hampir siang, jam 5 saya tiba di rumah sakit langsung. Ternyata ibu dan ayah saya dua-dua di rumah sakit. Tapi ibu saya tidak berkata bahwa mamanya ada di rumah sakit. Jadi ibu saya di lantai 2, bapak saya di lantai 1. Dan ada di ICU. Karena jantung dari bapak saya tidak memompa dengan baik. Jadi belum tertutup, saya buka ulang itu jantung. Jadi begitu saya masuk, mama bilang ada di lantai 1. Ke bawah aja dulu, karena yang dia cari Nana bukan mama yang cari. Jadi saya ke bawah, saya datang, saya bawa. Saya tidak bawa apa-apa saat itu, pastor. Saya cuma bawa Alkitab saat itu. Begitu masuk di ICU, dan itu rumah sakit Siti Hadijah. Begitu saya masuk, dia bilang, Pak, ini boleh masuk. Saya bilang, saya anaknya. Dia harga saya dari atas ke bawah. Saya bilang, kenapa, Ses? Karena saya pegang Alkitab saya. Bahwa Ses tidak percaya bahwa itu adalah orang tua saya. Dia bilang, bukan, Pak. Sebenarnya itu orang tua saya. Kalau Ses tidak percaya, Ses masuk tanya. Saya sampaikan nama saya Mahmud. Dia lebih harga di muka kita. Mahmud kok ada bawa ini barang. Begitu saya diizinkan masuk, saya bilang, Pak, kenapa? Dia bilang, jantung rupa. Saya bilang begini, Jo. Saya harus pulang hari ini. Dan siang ini saya harus pulang. Karena malamnya ada pelayanan. Saya bilang, saya cuma mau berdoa. Dan izinkan, Pak, kita mau berdoa dengan ajarannya saya saat ini. Bapak saya bilang apa? Silakan. Saya bawa satu ayat firman Tuhan lewat kitab Mazmur, kalau saya tidak salah saat ini. Saya baca satu ayat, habis itu saya berdoa. Saya bilang, Pak, yakin percaya. Sebagaimana saya yakin percaya bahwa kehidupan anak saya yang Tuhan vonis mati 2 tahun, hari ini Papa Pecucu 8 tahun ada hidup. Maka keyakinan itu saya minta untuk Anda dalam hati dan pikiran. Dia cuma bilang berdoa aja. Jadi dia berdoa, dia taruh di tangan begini. Saya berdoa. 5 menit selesai. Saya bilang, Pak, dia bilang,
So boleh pulang so ini sore. Sini lah. Tadi malam dah telepon suak. Ini kita datang semua. Gimana semua pulang jo papa. Oh, saya bilang urus jo. Terpaksa saya urus dulu semua. Akhirnya malam saya baru dari Gorontalo ke sini. Karena saya bisa berjalan ke sana, kemari. Saya bilang, Pak, sebetul ini. Saya cuma bilang, Tuhan Yesus, jangan engkau senangkan sejenak. Kemudian engkau memanggil pulang. Karena biasanya seperti itu. Akhirnya saya bilang sama Ajus begini. Karena orang bapak saya keluar, Ajus bilang, Mama lah semua keluar, semua cabut ini impus. Kita tunggu, mau berdoa dulu. Akhirnya Ajus berdoa di ayah saya berdoa di ibu saya. Selesai saya pulanglah berdoa ke rumah. Saya bilang malam saya suruh pulang, sehat-sehat, jangan terlalu masuk angin karena tinggal di atas bukit, DP muka begini pantai, jadi angin langsung masuk ke dalam rumah kalau malam. Jadi view-nya memang ke laut. Saya pulang 3 hari berikutnya. Tapi sebelum pulang orang tua saya sampai hari ini saya pegang itu. Dia bilang begini. Hari besok, lusa, atau sampai kapanpun Tuhan izinkan Papa hidup dan mengalami sakit, ingat baik ini satu pesan. Ketika dorang batelpon, mau mama, mau ade, mau tante-tante, mau nelpon di saat Papa sakit, dan engkau disuruh datang melewati hari ibadahmu minggu, jangan datang. Saya bilang, kalau Papa sekarat nang, jangan datang. Kalau ngana mau datang di saat melewati hari Tuhanmu. Saya berpikir, maksudnya dia lebih kasih kacili. Kalau ngana disuruh datang pada hari Minggu, jangan datang. Lebih baik ngana menghadap Tuhan daripada engkau melihat orang tua. Karena apa? Yakin percaya. Papa ini Tuhan pun jaga. Tuhan pun pelihara. Saya langsung bilang haleluya. Cuman salah-salah saya bilang semua baptis, Pak. Pak. Haleluya. Setelah itu saya bilang, kalau begitu saya boleh pulang. Ya, pulang. Sepesan foto, saya bilang sudah. 3 hari berikutnya, ada telepon ulang. Papa masuk ulang rumah sakit. Hari Rabu. Saya bilang mau datang. Saya cuma berdoa Tuhan sembuhkan. Hari Sabtu pagi, adik saya telepon, Pak. Kak, so gawat Papa. Saya bilang tunggu 5 menit. Kak mau berdoa. Begitu saya selesai berdoa, masuk telepon Pak pendeta GBI Kombos, dia menelpon, Pastor boleh melayani hari Minggu pagi. Saya bilang Tuhan baru mau rencana mau pulang sore, sudah dapat telepon mau melayani hari Minggu pagi. Saya teringat pesan ayah saya, jangan datang ketika engkau pada hari menghadap Tuhan untuk ibadah. Saya tidak datang pada Pastor. Saya tidak datang. Apa yang terjadi? Sabtu malamnya jam 2. Pada saat itu saya kaget tuh jam 2. Itu bilang berdoa aja Papa ada sakit. Jadi saya dengan istri saya berdoa itu malam. Kami pujian penyembahan dulu, baru berdoa. Selesai pujian penyembahan, itu yang berdoa. Itu bilang kita yang berdoa aja. Saya bilang silakan. Jadi menantu yang baik. Jadi dia berdoa. Dia berdoa, selesai berdoa, telepon babunyi. Kak, Papa so lewat. Kita lihat jam 3. Pulang, pastinya dari itu. Saya telepon adik saya yang kerja di swalayan Jumbo. Sedikit, apa ya, saya bilang dia itu, nanti somatis so baru boleh mau apa. Saya bilang harus berangkat malam ini. Dia bilang, Kak, nyamoriki. Tetap mesti pergi. Karena tidak bisa disimpan seperti ngana PKK ini 3 hari, ngana masih boleh melihat. Benar Papa nih boleh. Hari itu meninggal, hari itu harus dimakamkan. Jadi ngana harus berangkat. Dia bapak saya cari PO, terbang, berangkat, mendarat. Dia tiba jam 9 di Gorontalo. Dia bilang, Kak, boleh semua datang. Kita mau suruh kubur nanti habis asar, jam 4. Saya bilang, jangan. Semua tante-tante menelpon saya. Akhirnya kembalilah kemarahan mereka. Meluap-luap. Biar jo, so kafir dia. Biar jo, so murtad dia. Jangan usah telepon. Kubur jo.
Seandainya saya bisa berkata-kata, saya cuma bilang, mau tahu apa yang kita papa pesan Pak kita. Nah? Akhirnya saya tidak berangkat, saya cuma bilang. Adik saya menelpon sambil menangis, dia bilang, Kak, papa pemuka rupa orang marah-marah. Kita bilang, coba video call, Pak. Jadi video call, imam bilang begini, masih mau tunggu? Kita bilang, Papa Imam, segera laksanakan. Jangan usah menunggu, saya tidak akan datang, Pak Imam. Dia bilang, mana so kafir? Sudah jadi anak durhaka lagi. Orang tua mati nggak datang. Kita bilang, Pak Imam, yang Pak Imam tahu, kita minta dengan kita tahu, Pak Imam minta. Pak Imam bilang, kok bagaimana dong? Anak-anak yang tua. Kita bilang, segera makan. Tidak usah menunggu saya. Cuman saya bilang, biar kasih video call jadi pemuka. Begitu video call, adik saya kasih video call. Sementara mau dimandikan. Saya bilang, kasih dekat di talinya. Mendekat saya. Saya bilang, Pak, kita mau berdoa nih. Saya berdoa tadi. Saya bilang begini, Tuhan, orang tua saya meninggal. Saya tidak bisa bertatap muka terakhir. Tapi dengan pesannya kepada saya untuk bagaimana saya tidak bisa meninggalkan Tuhan saya. Pada saat harinya Tuhan, hari Minggu. Dan saya akan melayani Tuhan. Saya yakin Bapak saya bersama-sama dengan Bapak di surga. Saya bilang, Pak, kita tidak datang karena Bapak berpesan. Jadi hari ini kita datang, kita cuma bisa berdoa. Kita yakin Tuhan menyambut Bapak di surga. Amin. Selesai. Tiba-tiba ada satu suara, saya tidak tahu itu tante dari saudara dari bapak saya, ataukah saudara dari ibu saya. Dia bilang, aduh, kakak pemuka so berubah. Saya bilang ke adik saya, kasih mangada ulang kasih itu. Dia kasih mangada ulang. Orang tua saya seperti sedang senyum. Saya bilang kepada ibu saya, lihat, kalian menginginkan saya ada di situ. Tapi orang tua saya menginginkan saya ada di rumah Tuhan. Amin. Maka saya harus lebih ke situ daripada ke sini. Akhirnya sampai dimandikan, dikafani, dikuburkan. Saya bilang begitu. Mereka bilang, musi yang tua, itu tradisinya. Musi yang tua yang harus kumandangkan azan. Saya bilang, tidak usah ada perwakilan saya di situ. Ada adik saya laki-laki, kan suruh saja dia. Dia bilang, Kak, ini boleh kita, menangis kita. Kita langsung suruh Pak Imam dan kalau mau paksa bagaimana? Kakak ini boleh. Kalau kau masih di sebelah, nah boleh. Mereka sekarang kan sok percaya Tuhan, apakah kita kembali lagi ke hukum itu? Akhirnya begitu selesai, saya bilang ke adik saya, sabantar, karena kebetulan ada LCD di rumah, karena orang tua ibu saya guru. Saya bilang begini, Dek, sabantar, kan mau tahlilan. Habis tahlilan, mana pasang itu LCD. Mana sambung di handphone, nanti kakak yang bicara. Supaya semua keluarga terkumpul. Akhirnya keluarga berkumpul. Karena saya cucu tertua dan saya anak tertua dari orang tua saya. Dari kedua belah pihak, ibu dan bapak. Akhirnya semua terkumpul. Saya kayak orang lagi mengajar. Saya bilang begini, tante-tante dan om-om saya yang saya kasih dan dikasihi Tuhan Yesus. Bilang sudah aja kalau bicara Tuhan Yesus terang sama pulang. Kita bilang enggak, dengar baik ini firman. Tidak untuk menjadikan tante dan om saya menjadi orang percaya. Enggak, itu biar Roh Kudus yang bekerja. Saya bilang hanya dua firman Tuhan yang saya pegang sampai hari ini. Dan saya boleh ada, saya boleh kuat, dan anak saya divonis dokter tertua di Manado, terkenal di Manado, dokter spesialis anak memvonis 2 tahun mau mati. Sampai hari ini 8 tahun ada hidup. Saya bilang ke om dan tante saya cuma pegang dua firman. Yang pertama, Tuhan bilang apa? Engkau bersyukur ketika engkau tidak melihat tapi percaya. Dan mengharapkan kepada orang yang tidak pernah engkau lihat. Saya bilang itu ayat firman yang pertama. Yang kedua, yang menjadikan saya sampai hari menjadi orang percaya. Saya bilang, karena kalian selesai mengaji, selesai baca firman, maka kembali buka firman ini. Saya bilang buka Al-Zuhruf ayat 61. Saya bilang, dengar baik-baik firman ini. Satu saat akan datang kepada kalian Isa putra Maria. Dan dia akan memberitahukan kalian
termasuk om dan tante-tante yang melihat saya ini, tentang hari kiamat. Dan dia, jangan ragu tentang dia, yaitu Isa putra Maria. Sesungguhnya dialah jalan dan kebenaran itu. Amin. Maka saya bilang, kalau ada om-om saya, kalau ada tante-tante saya yang hari ini berumur 40, 50, 60, 70, 80 tahun, pemeliharaan Tuhan luar biasa. Dan hari ini kalian tetap mencari jawaban Tuhan itu, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, maka itulah jawaban ayatnya. Jadi hanya dua firman ini saya ingin bagi, saya bilang. Maka ketika saya tidak datang kepada kematian Bapak saya, tapi saya yakin Tuhan saya menyambut Bapak saya di surga. Karena pembicaraan Bapak dan saya itu kalian tidak tahu. Maka dengan saya tidak tahu ada yang video-video itu, maka dengan video itu tersebar di lingkup keluarga besar saya. Yang notabene-nya ada yang tinggal di belakang pastori, ada yang tinggal rumahnya di depan gereja. Karena di satu kompleks kecamatan yang saya tempati itu, di situ ada 12 gereja. Dan 12 gereja itu bukan 500 meter satu gereja, enggak. 5 meter ada GBI, Elrock. 5 meter ke kiri ada gereja Betani. Maju 10 meter ke sebelah kanan ada gereja GKI. Masuk di depan 10 meter di depan ada GPDI Eklesia. Kirinya ada gereja Protestan Indonesia di Gorontalo. Ke kiri ke ujung sana lagi ada GPDI Alpha Omega. Ada hampir 12 gereja, hanya satu kecamatan. Dan itu tidak jauh-jauh tempatnya. Seperti gereja dengan yang di depan itu. Maka hebohlah di depan itu. Maka tanggal 20 nanti saya harus ke Gorontalo. 20, 21, 22, 23. 4 hari. Saya harus KKR pranatal di 4 gereja yang berbeda. Haleluya. Maka itu yang saya katakan, ketika apa yang Tuhan taruhkan dalam saya dan saudara, talenta yang Tuhan titipkan, ingat baik bahwa Tuhan yang mengutus, pasti Tuhan akan yang mengurus. Tuhan memperlengkapi dengan apa yang tidak ada pada kita, ada pada Bapak itu. Saya tidak tahu main musik. Talenta itu diberikan kepada Bapak. Pengertiannya apa? Jangan semua kita ambil alih. Jangan so kita tuh pemain musik, so kita tuh singer, so kita tuh so kita tuh pengkhotbah. Bagaimana gereja akan berkembang dan jemaat bisa ada kaderisasi dari setiap talenta-talenta yang mereka miliki. Biarlah pada porsinya Bapak. Sebagai pemain musik, porsi saya sebagai WL, ya saya sebagai WL. Walaupun ada kelebihan yang Tuhan titipkan saya menjadi pembicara. Kan Pastor Refli bisa WL, bisa pembicara, kelebihan itu Tuhan taruhkan. Maka itu yang Tuhan ingin. Kita terus digenapi, kita terus diperlengkapi dengan apa? Firman Tuhan. Dan lakukan yang kita lakukan itu bukan karena manusia melihat saya ada di atas mimbar sebagai WL yang luar biasa, sebagai pengkhotbah yang luar biasa. Tapi biarlah Tuhan terima kasih. Talenta yang Tuhan titipkan bagi saya. Mungkin orang lain punya suara bagus, tapi malu naik di atas mimbar ini. Tapi dengan saya keterbatasan suara saya seperti ini, tapi Tuhan izinkan saya melayani Tuhan. Amin. Maka saya bilang di komunitas saya ingin mereka masuk di TikToknya Pak Pastor Raymond. Sudah ada beberapa orang yang saya bilang, masuk dan sampaikan salam. Bilang ini saya temannya Pak Mahmud, saya dari sini, saya dari sini, saya dari sini. Mereka ada hampir 30 orang. Mereka ada di belakang Masjid Al-Jufri. Mereka biasa, mereka sholat seperti biasanya. 5 waktu mereka kerjakan. Tapi akhir-akhir ini mereka mulai sama dengan kapal, ombak sejaga pukul. Saya cuma bilang, lakukan dengan apa yang engkau yakini. Tapi iringi semuanya dengan firman yang saya ajari. Amin. Jadi saya bilang, saya tidak mengkristenkan kalian. Saya memberikan pengajaran seperti apa yang Kristus Yesus lakukan 2000 tahun yang silam. Bukan mari ikut jadi pakai. Tidak. Pelajarilah ini. Biarlah lewat tuntunan firman ini.
akan menjadikan kalian orang percaya. Maka akhir-akhir ini dari 30 itu saya mulai setengah-setengah, ya, yang 5 waktu, kurang 3 waktu jaga pigi. Itu pun jaga pigi yang siang-siang punya. Jam 12 sholat lohor, jam 4 sholat asar, jam 6 sholat maghrib. Saya bilang lakukan rutinitasmu sebagaimana biasanya. Dan saya masih sampaikan kepada mereka yang 30 orang. Ketika kalian dengan saya, jadilah muslim yang sejati. Artinya apa? Belajarlah kitab sucinya kalian. Karena di situ pun diajarkan siapa Kristus Yesus. Saya cuma kasih lontaran 3 ayat. Yang 1 ayat tadi saya sampaikan bahwa ana huwa thoriq wal haq wal hayat laisa abadukum ilal aba ilal abiyah. Hacakaballahu minal alam, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saya membelajarkan itu. Bahkan saya bilang, assalamualaikum, kalian itu orang-orang yang luar biasa. Maka kita cuma mau bilang, orang caci maki kita jadi murtad, orang ludahi kita, tidak apa-apa. Saya bilang yang lebih luar biasanya, ketika bagaimana saya di kompleks Wonasa, ya, kalau saya tidak salah, ada satu gereja kecil sebelah kanan. Kalau kita naik dari Wonasa lewat Transmart kanan naik, ada Indomaret di ujung, baru kita kanan lagi. Kita dapati toko PJ, apa itu nama di Wonasa itu. Nah, di kanannya itu, di kirinya mau masuk perumahan. Itu di kanan ada masjid satu, ada gereja kecil. Saya diminta khotbah di situ, saya pulang. Oh, sapi pekotoran yang di sini Pak kita. Sapi, kok bukan kering, basah. Itu gimana so? Keluar dari DP, total rasa panggal 1 meter so DP panjang kita langgam. Kita langgam. Yang berapa so? Kita malu. Kita yang undang Pak Pastor di sini. Kok kita pejamat lihat Pastor dong lempar dengan kotor? Kita lagi. Kecil, kita bilang. Tuhan Yesus lebih dasar dari ini. Dia bilang, tapi Pastor pakai baju ini, mau bilang putih abu-abu marah, mau bilang abu-abu putih marah. Kok karena kotoran ini warna hijau, jadi warna apa ada warna? Kita bilang sudah Jo, kan ada kaos dalam, tinggal buka kuat siram. Ini masih ada malam. Kita doa Tuhan Yesus baik. Kita langsung pinjam pastori dan kita masuk di kamar mandi. Kita cuma mau siram kepala. Oh, saya masuk di kamar mandi, lebih jari itu gembala. Dia lebih jam keluar kata. Saya bilang ya usah. Orang akan sama dengan mereka. Ketika orang ada di jalan kebenaran, cerminkanlah kasih Kristus. Bilang pastor kita apa malu? Kita apa mau malu? Orang saya ke habis pakai sampo selesai. Tapi ketika orang dengan amarah, kedagingan orang akan keluar. Orang kalau pastor, saya bilang hamba Tuhan. Saya terus menerapkan itu dalam diri saya. Tuhan, kalau Tuhan yang tetapkan, kalau Tuhan yang mengutus saya untuk tetap ada dalam kehidupan untuk melayani Tuhan, taruhkan kasih, taruhkan kesabaran, taruhkan kerendahan hati. Untuk apa? Biar orang mau olok-olok, biar orang mau bicara, kita tetap ada di bawah Tuhan. Karena memang orang di bawah. Hamba itu kan kasih. Coba lihat. Alkitab mencatat bagaimana ketika Maria, dia mengambil minyak narwastu. Dia tumpahkan minyak itu di kaki Yesus. Bukan cuma dia tumpahkan. Kemudian bagaimana dia lap itu kakinya Yesus dengan rambutnya. Menandakan apa? Sedangkan Maria ingin menaruh kerendahan hatinya di bawah kaki Yesus. Tapi kan Yudas bukan itu prinsipnya. Dia bilang, kenapa itu minyak 300 dinar ngana cuma buang di kaki Pak Tuhan Yesus? Lebih baik ngana jual. BP harga 300 dinar dan orang bagikan. Kenapa? Karena dua prinsip yang berbeda. Maria punya hati untuk melayani dengan sungguh kepada Tuhan.
Tetapi Yudas punya kepentingan untuk uang itu dia pakai karena dia bendahara saat itu. Tuh? Maka saya cuma bilang dalam kehidupan saya secara pribadi kepada istri saya, walaupun di tengah-tengah kehidupan saya, saudara bersaudara, ipar-ipar, saya cuma bilang bawalah hidup mereka dalam doa. Tuh? Karena orang hanya bisa bekerja dan berdoa. Tidak bisa melakukan sesuatu hanya bekerja dan tidak berdoa. Begitu pula hanya berdoa dan tidak bekerja, tidak akan menghasilkan apa-apa. Tapi ketika dua ini berjalan seiring sejalan, pasti akan Tuhan genapi sesuai waktunya Tuhan. Amin. Bukankah itu yang dilakukan oleh Hizkia? Bagaimana ketika Hizkia pada saat itu divonis Tuhan mati, Tuhan mengutus Nabi Yesaya bilang, pergilah kepada Hizkia, sampaikan kepadanya bahwa hari ini dia akan mati. Maka Yesaya datang kepada Hizkia. Dia mengatakan, Hizkia, hari ini ente mati. Tuhan yang bilang. Selesai, hanya itu perintah Tuhan menyampaikan kepadamu, engkau mati hari ini. Tapi apa yang dilakukan oleh Hizkia? Alkitab mencatat, dia menoleh wajahnya ke kanan, menghadap dinding dan dia berdoa kepada Tuhan. Tuh? Itu kan yang Alkitab catat. Tapi yang di luar nalar kita, yang sampai hari ini kita pun tidak terpikirkan apa yang dilakukan Hizkia ketika Tuhan panjangkan umurnya 15 tahun. Apa yang dilakukan Hizkia? Terlewati dalam catatan Alkitab. Pada saat itu Tuhan memberikan dia kehidupan 15 tahun panjang umurnya. Dia hanya melakukan satu hal. Ketika tim Asyur membombardir wilayahnya, dia menggali lubang bawah tanah. Untuk apa? Dia panggil rakyatnya, gali lubang ini. Untuk apa? Mengambil air. Karena pada saat itu air adalah sumber kehidupan. Dia aliri air lewat bawah. Dan itu tidak diketahui oleh tim Asyur. Dia gali sampai di ujung Gion. Kemudian dia gali lubang yang besar untuk menampung air itu. Hanya itu yang dia lakukan. Tidak ada lain. Ketika Tuhan panjangkan umurnya 15 tahun. Dan 700 tahun kemudian, kolam itu dipakai Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta sejak lahir. Dan namanya itu nama kolam Siloam. Nah, hari ini ketika kita mau melayani Tuhan, Siloam apa yang kita sudah lakukan untuk Tuhan? Nah, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan kuatkan, sehatkan, berkati pelayanan saya. Tapi kita punya misi yang luar biasa. Untuk apa? Orang-orang yang di sana, yang belum mengenal Tuhan, untuk dibawa masuk ke dalam kerajaannya Allah. Hah? Dan itulah jadi salah satu visi dari organisasi saya yang saya pegang hari ini. Saya kebetulan dipercayakan baru hari ini memegang Yayasan Vita Air Hidup. Dan satu visi kami adalah jadikan semua bangsa murid. Maka saya mau bawa itu yang 30 kasih. Dan mereka harus diperlengkapi dengan untuk TikTok Pastor Rem. Kenapa? Hati mereka terus diberikan lewat firman-firman. Karena saya hanya mengasih mereka landasan dengan apa yang mereka pelajari. Nah sekarang ketika mereka masuk dalam live-nya Pastor Remo, pasti mereka akan belajar lagi. Mereka luar biasa, 2 kitab yang akan mereka pelajari. Di kitabnya mereka dahulu dan kitab yang sekarang. Maka saya bilang, jadilah kalian ini muslim yang sejati. Supaya apa? Belajar. Dan belajarlah, tidak usah belajar surat-surat lain. Terlalu banyak. 30 surat, ada 6.666 ayat. Belajar juga satu surat. Hanya 416 apa 417 ayat. Surat Maryam. Di situ diceritakan tentang 10 poin tentang Kristus Yesus. Dia lahir, dia mati, dia bangkit menghakimi. Dia jalan kebenaran dan kehidupan. Itu saya bilang kepada mereka. Supaya apa? Mereka pun tahu bahwa di kitab yang mereka imani, kitab yang mereka percayai, di situ pun dijelaskan tentang siapa itu Kristus Yesus. Amin. Maka saya bilang, saya jadi orang percaya bukan karena siapa, bukan karena siapa, bukan karena siapa.
Dan Tuhan menggiring saya untuk ada di bersama-sama dengan Pastor Raymond. Untuk apa? Harus menjadi jiwa yang baru. Dan saya tidak tahu saya boleh ada di Sawangan saat itu. Haleluya. Saya tidak tahu. Orang di ujung Gorontalo sana bisa tembus sampai di Sawangan. Tuku Allah yang di dalam sana. Dan bisa bersama-sama dengan Pastor Raymond masuk di dalam situ. Maka saya cuma bilang, ketika tadi pagi saya bilang, Pak istri saya, begitu bangun pagi, pelayanan di mana? Saya bilang, mau pelayanan Pak orang tua rohani. Nanti ini kita dengar siapa? Kita, karena nih tahu kita di Manado pertama ketemu pendeta siapa? Pastor Raymond. Karena lewat tangannya yang diizinkan Tuhan untuk membaptis saya di sana, di Sawangan ujung ini. So naile Pastor Raymond pe oto, sepulang le sebasa-basa. Tapi saya menikmati luar biasa kasih karunia Tuhan saat itu. Dan saya kalau boleh saya ceritakan bagaimana ketika keluar itu, Pastor Fadli so video kiri kanan, Tuhan, seperti ada beban yang kemudian itu terlepas, kemudian itu keluar. Saya menjadi ringan ketika begitu melangkah masuk mobil, pulang baganti. Saya bilang Tuhan terima kasih. Tuhan mengizinkan. Tapi itu pun yang menjadi flashback saya, yang menjadi saya menarik benang merah ketika bagaimana saya melihat orang tua saya yang terakhir. Walaupun dia tidak dengan lidahnya. Tapi saya yakin hatinya. Kenapa? Karena dia menerima saya untuk mendoakan. Dan yang paling terakhir dia bilang apa? Di sana dan di sini sama. Bedanya apa? Liturgi ibadahnya. Tapi yang disembah itu satu. Itu kata-kata terakhirnya lagi. Maka banyak hal yang saya bilang, Tuhan kenapa begitu cepat engkau panggil? Padahal saya ingin lebih lagi untuk dekat dengan Bapak saya. Karena saya bilang mungkin dengan Tuhan mengutus saya menjadi hamba Tuhan. Untuk bisa melayani, bisa memberikan motivasi bagi orang-orang yang di luar sana untuk bisa masuk dalam kerajaan Allah. Kan orang ini mau cuma orang yang masuk surga toh. Orang di sana mesti harus kemari. Kita tidak punya imbalan apa-apa. Kita punya imbalan itu Tuhan. Maka hari ini orang tanya, soalnya jadi pegawai negeri, kerja di mana? Oh, kita bilang luar biasa. Kita kerja di kerajaan. Dia bilang, tahu sekarang kerajaan mana? Oh, kerajaan Allah. Haleluya. Dia bilang, begitu. Kalau enggak, saya bukan karena superminya. Mungkin anggapan kalian kan, saya dikasih supermi, saya ditawari A, saya ditawari B. Saya bilang enggak, saya pun ditawari oleh BKN sampai hari ini. Saya tidak menerima itu. Bukan apa? Bukan karena saya tidak menerimanya, tapi saya ingin melihat apakah ini Tuhan yang berikan, ataukah iblis yang menyerupai Tuhan. Kemudian untuk mencobai ngana ambil ini, kemudian saya lari lagi dari pelayanan karena sudah menikmati. Siapa nih mau dipanggil lagi jadi pegawai negeri? Bukan karena itunya, tapi apakah ini Tuhan yang kasih? Apakah ini benar-benar pemberian Tuhan yang selama ini saya doakan, yang selama ini saya inginkan? Bahkan istri saya cuma bilang begini, sabar Jo. So pernah kok melewati di hal-hal yang begitu. So pernah toh duduk-duduk 13 tahun di AC. So pernah toh 5 tahun pegang itu uang haji yang hampir dengan 32 miliar. Nah hari itu Tuhan izinkan dengan buruk kasar. Supaya apa? Ngana diingatkan kembali bagaimana hamba itu harus ada di bawah, bukan di atas. Saya bilang mana so lebih-lebih pendeta lekang. Dia bilang, harus mengingatkan istri itu tiang doa. Saya bilang amin. Berarti kalau ketika ngana bekerja istri yang berdoa. Saya bilang amin. Saya rindu dengan teman-teman saya yang dulu pernah ketemu. Maka minggu kemarin saya tanya ke Pastor Raymond, soalnya pernah ada pala Ibu Jen. Saya bilang, Pak Refli ada pala ini, oh ada sakit DP. Dapat telepon jadinya dapat sempat datang. Sebenarnya mau datang mau ikut perjamuan, harus dapat telepon ada sakit orang tua, terpaksa pergi. Selalu iya tidak apa-apa.
Tapi hari ini saya bukan apa, Pastor, ini jauh, mudah-mudahan tidak dalam nama Tuhan Yesus. Dari semua tempat yang saya layani, mau itu GBI, mau itu GKI, mau itu Betani, saya mengalami sukacita, saya mengalami damai sejahtera. Tapi ketika saya datang ke tempat ini, saya melayani, dan saya merasa saya ada di rumah saya. Saya bilang ke istri saya, kenapa? Karena begitu waktu pertama saya percaya Tuhan, saya mengenal Tuhan, saya diperbaharui dengan hidup yang baru lewat GSDA. Bukan karena gerejanya, bukan karena pastornya, bukan. Tapi Tuhan yang menuntun saya untuk tinggal di situ. Jadi biar kita mau pergi baptis di gereja sebelah, di gereja sini, tapi Tuhan yang menggiring saya masuk di tempatnya. Walaupun itu lewat Pak Ahmad Doli, walaupun itu lewat dengan Pak Fadli. Mungkin kalau Tuhan tidak gerakan bawa di GSDA-nya, nggak di sini. Itu hotel high-rise, ada kolam. Kenapa yang lebih kolam? Yang ada air jernih, biru, luar biasa. Maka ketika Pak Fadli bilang, Pak Ahmad Doli tanya, mau ke mana? Ke Sawangan. Kita bilang, gimana tampalnya itu? Pak Fadli bilang, mari Jo. Saya bilang, di bak atau di mana ini? Sudah, nanti di sana DP pastor yang mau bilang di mana DP tampal. Maka saya mereview kembali Alkitab yang dicatat bagaimana Yesus ada di kandang domba. Kita bilang, Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan di kolam itu di highways, DP air jernih, kenapa mesti itu di air sana? Turun le masih ada raba-raba tuh, jangan ada pecah botol ini di bawah. Tapi Tuhan yang menuntun itu. Karena mesti di sini. Supaya Anda tahu, tidak ada yang senang ketika mengalami pertama dengan Tuhan. Seandainya orang mengenal Tuhan itu, ketika dia percaya, mengikut Tuhan itu senang, orang ini ada pergumulan. Ya kan? Tapi Tuhan Yesus kan bilang, ketika engkau mengikut aku, siap dihina, siap dicaci, siap dimaki, semua susah-susah. Nggak ada yang senang-senang. Maka ketika saya pulang itu dari Sawangan, di jalan saya balik ke rumah, kita bilang, Tuhan, luar biasa. Betul tanya apa kita? Di kolam? Di bak gereja? Katanya enggak. DP air luar biasa, dingin. Saya cuma bilang airnya dingin. Dia bilang, bisa lama. Saya bilang, pokoknya di Sawangan. Jadi kalau ngoni naik di ring road, turun dapat jembatan besar, kan DPR besar. Nah, itu kan air jernih. Nah, dari aliran air itu. Padahal orang minta ini air cuma dah cari mana tuh jernih, terus mempiyakan. Mana tuh yang sampai di sini DP air. Oh, haleluya. Saya bilang, mau ikut Tuhan ini luar biasa. Tapi saya yakin percaya bahwa lewat pembacaan bagaimana kita ingin hidup melayani Tuhan, harusnya ada yang senang-senang. Pasti dengan susah-susah. Walaupun orang mau ke kiri kanan, mengharapkan sesuatu kepada orang, walaupun orang tahu bahwa itu mengecewakan. Tapi kalau mereka orang-orang percaya yang terus mengenal Tuhan, pasti ada hal-hal yang Tuhan taruhkan dalam hati mereka. Begitu. Saya waktu mau jadi orang Kristen pertama, Pak, kita cuma bilang, kita mau jadi orang Kristen, ini mau apa? Toh, apakah kita hanya jadi jemaat? Betul, ini apa ya? Pertama yang terbesit di hati saya tidak pernah ungkapkan. Nanti hari ini, selama 9 tahun ini percaya Tuhan, baru hari ini saya mengungkapkan, dan ini di gereja ini. Kita bilang, Tuhan, kita mau jadi apa? Jadi orang Kristen. Mau apa kita? Ya, kita cuma jadi penceramah, kita cuma jadi tukang khotbah di masjid. Kita mau apa kita ini di sini? Apakah kita hanya duduk mendengar firman? Jadi kita bilang, Tuhan kasih kita kita mau apa? Bujur punya istri yang luar biasa menjadi tiang doa. Dia bilang, pelan-pelan juga belajar kita. Belajar juga, kalau belajar juga dari 4 kitab Injil. Belajar dari Injil Yohanes, belajar dari Lukas, belajar dari Markus.
Dia pun yang menggiring saya untuk di dalam rumah itu. Mari kita berdoa sama-sama melewati kehidupan ini. Kita tahu berat. Dia yang selalu memberikan saya support hidup saya. Dia memang kita tahu, kita istri kita pahami berat. Ketika dengan yang berkelimpahan kemudian nyanda jadi nol besar. Kehidupan yang luar biasa. Tapi kalau bersama Tuhan, Ngana harus yakin percaya. Tuhan ini yang utus Ngana jadi orang percaya bukan karena Ngana pemau. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memimpin, dan Tuhan pun kan datang pangana sendiri. Maka Ngana yakin percaya bahwa Tuhan pun hadir bersama kehidupan Ngana dan kita, dan itu kecil. Maka saya cuma bilang kepada Bapak Ibu Saudara, termasuk saya secara pribadi, ketika kita mau hidup melayani Tuhan dengan talenta yang Tuhan kasih, dengan anugerah apapun itu, biarlah itu terus kita tumbuh kembangkan. Bapak dengan keterbatasan yang luar biasa, kita yang punya tangan, yang sudah belajar lewat YouTube, tapi kita tetap minta pegang ini barang. Karena Tuhan bilang, jangan kasih, jangan, karena itu orang punya. Jangan masuk dalam ranah itu. Kalau orang masuk di ranah itu, kasih yang Bapak itu mau apa? Toh? Maka Tuhan tempatkan porsinya pada porsi yang mana. Nah. Saya punya keyboard di rumah, tapi kita so pakai nomor 1, 2, 3 sampai 7. Kita mulai tinis-tinis, tetapnya ada berirama. Cuman do, re, mi, fa, sol, la, si, do terus. Ya kita Tuhan, oh ini boleh Tuhan. Bukan kita talenta itu Tuhan. Biarlah itu orang lain punya. Supaya apa? Berkat itu kebagian. Hah? Jangan menjadi orang yang rakus dengan segala sesuatu. Kalau memang orang tahu, ya memang Tuhan titipkan 2 talenta, 3, 5. Hah? Tapi ketika Tuhan kasih orang 1 talenta dan orang hidupi itu terus, maka itu yang berkenan kepada Tuhan. Saya luar biasa melihat Tuhan. Ada keyboard, ada speaker, ini boleh jadi-jadi loh Tuhan. Ada ibadah di rumah, tidak telepon, datang baru main dulu. Bagaimana ada alat peminta baru main? Kita bilang jangan bro. Tuhan kasih Ngana talenta di situ. Kalau kita tahu, Ngana ada berkat di situ toh. Kita biar cuma berapa kan Ngana datang, Ngana pulang, ada upah kita kasih. Karena Ngana bekerja, dan itu Tuhan mau. Jangan semua kita orang serangkap. Tapi bagaimana dengan talenta yang Tuhan kasih? Tuhan tahu, dengan talenta ini, Ngana bisa pakai hidup ini untuk melayani Tuhan. Sehingga saya dan saudara pun bisa sama-sama masuk dalam kerajaan Allah. Amin. Maka yakin percaya bahwa lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, Tuhan mengutus kita. Tuhan memperlengkapi dengan segala keterbatasan kita. Supaya apa? Kita terus ada dalam hadirat Tuhan. Mengalami Tuhan di dalam setiap pelayanan kita. Hidup melayani Tuhan. Amin firman Tuhan. Kita akan respon firman Tuhan. Kita angkat 1 pujian. Saya mengundang Pak Pastor Refli. Soalnya